Kelompok penyembah Allah Tritunggal sangat bangga dengan konsepnya bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus dan Bapa bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya adalah Allah dan sehakikat. Kalau ada yang mengatakan Bapa itu adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus adalah Bapa, maka mereka akan langsung mengatakannya sebagai bidat Kristen atau ajaran sesat. Beberapa penjelasan berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH itu sendiri, semuanya sama sekali tidak masuk di akalnya. Mereka yang tidak dapat menangkap penjelasan saya, bahkan menolaknya, langsung menuduh saya sebagai bidat Kristen dan paham oneness. Saya sendiri tidak begitu paham secara luas tentang gereja atau paham oneness. Saya hanya menyampaikan apa adanya tentang Yesus dan Allah berdasarkan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk itu, saya ingin menanyakan kepada kelompok pemuja Allah Tritunggal Maha Kudus, kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan YHWH, di mana keberadaan Tuhan YHWH sejak 2000 tahun yang lalu hingga saat ini? Para pendeta pemuja Allah Tritunggal pasti setuju jika saya mengatakan bahwa kepada Adam, Abraham, Sarah, Hagar, Ishak, Yakub, Musa dan para nabi yang lainnya, Tuhan YHWH menampakkan diri kepada mereka dan berfirman, baik secara supranatural, dalam mimpi, bahkan Abraham sendiri bertemu langsung secara kasat mata dengan Tuhan YHWH dalam wujud seperti manusia. Kejadian 18 ayat 1-33. Misalnya, kepada Musa, Tuhan YHWH menampakkan dirinya. Bilangan 12 ayat 6-8. Lalu berfirmanlah Ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ulangan 34 ayat 10-12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian juga Tuhan YHWH bertemu dan berfirman secara langsung kepada Adam dan Hawa. Silahkan baca, Kejadian 2 ayat 16-17, Kejadian 3 ayat 8-13, Kejadian 3 ayat 16-19. Kepada Nuh, Tuhan YHWH bertemu dan berfirman secara langsung kepadanya. Silahkan baca, Kejadian 6 ayat 13-22, Kejadian 7 ayat 1-4, Kejadian 8 ayat 15-16, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Kepada Abraham, Tuhan YHWH bertemu dan berfirman secara langsung kepadanya. Silahkan baca, Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 15 ayat 1-21, Kejadian 17 ayat 1-22, Kejadian 18 ayat 1-15, dan lain-lain. Kepada Hagar, Tuhan YHWH bertemu dan berfirman secara langsung kepadanya. Silahkan baca, Kejadian 16 ayat 7-12. Kepada Ishak, Tuhan YHWH bertemu dan berfirman secara langsung kepadanya. Silahkan baca, Kejadian 26 ayat 2-6, dan ayat 24. Kepada Yakub, Tuhan YHWH bertemu dan berfirman secara langsung kepadanya. Silahkan baca, Kejadian 35 ayat 9-12, dan lain-lain. Demikian juga kepada para nabi yang lain, dengan cara yang sama, baik dalam mimpi atau alam supranatural, Tuhan YHWH selalu menampakkan diri kepada mereka dalam wujud seperti manusia lalu berfirman. Tetapi setelah nabi terakhir yang tercatat di dalam Alkitab yaitu Maleaki,
saya belum pernah mendengar lagi bahwa Tuhan YHWH menampakkan diri lagi kepada bangsa Israel dan berfirman kepadanya. Kebetulan saya bukan sarjana teologi, sehingga referensi saya hanya menggunakan Alkitab. Kalau ada peristiwa Tuhan YHWH menampakkan diri kepada seseorang sebelum kedatangan Yesus, tetapi tidak tercatat di dalam Alkitab, itu di luar pengetahuan saya. Yang menemui Zakharia dan yang memberi kabar bahwa istrinya Elisabet akan mengandung, dan yang menemui Maria dan Yusuf yang memberitahukan bahwa Maria akan mengandung, dan supaya Yusuf tidak ragu menjadikan Maria sebagai istrinya, yang datang kepada mereka adalah malaikat Gabriel, bukan Tuhan YHWH. Ketika Yesus selesai dibaptis di sungai Yordan lalu Roh Allah turun kepadanya, tetapi yang tampak adalah seperti burung merpati dan suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Peristiwa yang lain yang tertulis di Injil Lukas, yaitu ketika Yesus berdoa di atas gunung, ada peristiwa awan turun menaungi mereka, lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Selain dalam wujud burung merpati dan awan, lalu terdengar suara, saya belum pernah menemukan ada ayat yang mengatakan Tuhan YHWH bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung sebagaimana Tuhan YHWH mendatangi para nabi sebelumnya. Karena jika Tuhan YHWH dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda, tentulah Tuhan YHWH akan mendatangi Yesus ketika ingin menyampaikan sesuatu. Ketika Yesus disiksa dan disalibkan, Tuhan YHWH pun sama sekali tidak menampakkan diri kepada Yesus untuk menghiburnya atau untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Kalau kepada Abraham Tuhan YHWH berkenan menampakkan diri dalam wujud manusia dan berbicara dengannya sebagaimana manusia berkomunikasi kepada sesamanya, demikian juga kepada yang lainnya yang mana Tuhan YHWH berbicara dengan mereka berhadapan muka, baik di alam supranatural maupun dalam mimpi. Tetapi kepada Yesus, sebagai pribadi yang harus menderita selama menjalankan kehendak Tuhan YHWH, sudah seharusnya Tuhan YHWH lebih memperhatikan Yesus dan datang untuk menghiburnya secara face-to-face. Di mana keberadaan Tuhan YHWH ketika itu? Yang mengutus Roh Kudus dari Bapa pun Tuhan Yesus sendiri, bukan Tuhan YHWH, dan Roh Kudus diutus adalah dalam nama Yesus, bukan dalam nama YHWH. Meminta kepada Bapa pun harus dalam nama Yesus, bukan dalam nama YHWH. Nama di atas segala nama pun adalah dalam nama Yesus, bukan dalam nama YHWH. Pemilik segala kuasa di sorga dan di bumi pun adalah Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan pun adalah Yesus, bukan YHWH. Yang menghakimi, yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, yang membuka kitab kehidupan dan yang membinasakan iblis juga adalah Tuhan Yesus, bukan Tuhan YHWH. Oleh karena itu, di mana keberadaan Tuhan YHWH? Selama ini dari kesaksian banyak orang yang menjadi orang percaya adalah mereka bertemu dengan Yesus, bukan dengan Tuhan YHWH. Mengadakan mujizat kesembuhan, dan mujizat lainnya adalah dalam nama Yesus, bukan dalam nama YHWH. Oleh karena itu, di mana keberadaan Tuhan YHWH? Silahkan direnungkan, mengapa Tuhan dengan nama YHWH itu sudah tidak pernah menyatakan dirinya lagi, selain dengan Dia yang bernama Yesus.